Assalamualaikum anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Guru. Hari ini Pak Guru akan memberikan tambahan materi untuk persiapan tryout dan ujian sekolah tentang peribahasa atau ungkapan. Mari kita simak. Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Perhatikan soal-soal berikut ini untuk membantu pemahaman. Ketika Pak Guru masuk ke dalam kelas, beliau langsung marah karena melihat salah satu meja di kelas itu penuh dengan coretan yang berbuat hanya ucok, tapi seluruh siswa dimarahi. Nah, di sini peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Seekor kerbau berkubang semua kena lumpurnya. B. Induk kerbau menanduk anak sendiri. C. Kerbau punya susu, sapi punya nama. D. Seekor kerbau menanduk sekelompok anak. Manakah jawaban yang paling benar? Yang paling benar adalah A. Seekor kerbau berkubang semua kena lumpurnya. Ya, karena si Ucok yang berbuat, tapi anak-anak satu kelas ternyata kena marah oleh Pak Guru, ya. Walaupun teman-teman Ucok tidak mencoret-coret meja. Yang kedua adalah Pak Parjo, seorang direktur perusahaan. Ia tidak terlalu dibanggakan oleh para karyawannya, menganggap bahwa dirinya sama dengan para karyawan. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Ada gula ada semut. B. Bagai air di daun talas. C. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. D. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, jawaban untuk ilustrasi di atas adalah C. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, karena walaupun direktur, dia menyamakan posisinya seperti karyawan. Ya, tidak ada perbedaan antara direktur dan karyawannya. Ya, jawabannya adalah C, anak-anak. Boleh kalian amati dan rasakan. Untuk soal selanjutnya yaitu Andini, siswa kelas 6 SD Putra Harapan. Di mata temannya ia terkenal. Ia terkenal pintar, jujur, dan baik hati. Dalam berteman tidak membeda-bedakan. Ia bahkan selalu menolong teman yang mengalami masalah dalam menyelesaikan tugas. Suatu ketika ada yang mengetahui Andini mengambil uang dari dalam tas temannya. Meskipun ia telah menjelaskan bahwa melakukan itu karena terpaksa, teman-temannya tak lagi percaya. Ternyata kesalahan Andini menghapus semua kebaikan yang ia lakukan. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Berguru ke palang air, bagai bunga kembang tak jadi. B. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. C. Dalam laut boleh diajuk, dalam hati siapa tahu. D. Awal ingat, akhir tiada. Jadi berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, kalian tentunya bisa menerka atau menyimpulkan manakah peribahasa yang paling tepat untuk ilustrasi di atas, yaitu yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah B. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Karena perbuatan Andini itu sebenarnya baik, tetapi melakukan satu kesalahan sehingga kebaikannya yang telah dilakukan menjadi terhapus oleh keburukan yang tidak sengaja ia lakukan. Ya, bisa kalian amati dari ilustrasi yang telah kita tampilkan pada video ini. Nah, kalian juga amati peribahasanya manakah yang cocok untuk ilustrasi tersebut. Soal ungkapan, ya. Karena terjadi perbedaan pendapat, dua kelompok pemuda itu berbantah-bantahan tidak ujung pangkalnya. Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Perang mulut. B. Rapuh mulut. C. Riang mulut. D. Cepat mulut. Nah, terjadi perbedaan pendapat, ya.
berbantah-bantahan. Berarti kan yang paling tepat mana ya? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah A, perang mulut, karena di situ terjadi bantah-bantahan ya, menggunakan pembicaraan yang saling melemparkan bantahannya ya. Adu mulut juga bisa, perang mulut juga bisa. Ya, rapuh mulut itu bukan, riang mulut juga tidak, cepat mulut itu juga tidak cocok untuk ilustrasi soal. Yang selanjutnya, Pak Jamil sudah 5 tahun membangun perusahaannya. Akan tetapi setiap tahun perusahaannya tidak mengalami kemajuan. Akhirnya sekarang perusahaannya bangkrut. Ungkapan yang sesuai untuk ilustrasi tersebut adalah A, banting tulang, B, gulung tikar, C, serah terima, D, angkat tangan ya. Jadi manakah ungkapan yang tepat untuk ilustrasi soal di atas? Kalian tentunya bisa memahami manakah yang cocok untuk ungkapan ilustrasi soal. Jawabannya adalah ya, B, gulung tikar. Soal selanjutnya, hampir setiap hari Fadil selalu membuat ulah di kelas. Ada saja tingkah lakunya yang membuat teman-temannya jengkel. Baik wali kelas maupun gurunya sudah dinasihati. Namun, Fadil belum berubah. Akhirnya kepala sekolah titik-titik untuk memberikan bimbingan. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam paragraf tersebut adalah A, angkat tangan, B, pangku tangan, C, turun tangan, D, cuci tangan. Ya, jadi baik wali kelas maupun gurunya sudah menasihati, namun Fadil belum berubah. Akhirnya kepala sekolah titik-titik untuk memberikan bimbingan. Manakah ungkapan yang cocok untuk mengisi titik-titik pada soal tersebut? Ya, yang tepat adalah C, turun tangan. Jadi kepala sekolah langsung menasihati si siapa? Ya, si Fadil. Nah, artinya turun tangan. Kalian pahami maksud soalnya. Yang selanjutnya, karena terjadi perbedaan pendapat, kelompok pemuda itu titik-titik tidak ada ujung pangkalnya. Ini tadi sudah ya. Tentunya kalian bisa menyimak ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah angkat tangan, perang mulut, panjang mulut, atau bermulut manis. Ya, di awal tadi sudah ada pada video penjelasan manakah yang paling cocok untuk mengisi kalimat ungkapan yang rumpang ya, rumpang untuk mengisi titik-titik tersebut karena belum lengkap ya. Jadi manakah yang paling tepat untuk mengisi kalimat tersebut? Ya, kalimatnya adalah ungkapannya perang mulut. Oke, demikian penjelasan Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.